Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada salah seorang netizen yang berkomentar di video saya tentang bagaimana saya memberikan tanggapan-tanggapan atas statement daripada Pendeta Gilbert Lumoindong dalam podcastnya Dr. Richard Lee. Dan dia mengirimkan link, ada video klarifikasi dari Pendeta Gilbert. Dan saya sudah menontonnya semalam dan saya menemukan bahwa ketika Pendeta Gilbert semakin klarifikasi, maka akan ketahuan siapa dirinya. Nah, ini yang saudara-saudara perlu memperhatikan bahwa ketika saya dan saudara ada di kebenaran yang benar-benar itu cocok dengan Alkitab, maka saya dan saudara tidak akan pernah berkompromi dengan siapapun dia, ya. Termasuk pendeta ataupun juga malaikat seorang pun, Rasul Paulus pernah menganatema atau mengutuk. Kalau dia mengajarkan ajaran yang lain, maka dia terkutuk. Nah, saya ketika berkomentar, kemarin saya membaca ada seorang yang memberikan komentar di video saya dan memberikan tanda lucu atau tertawa begitu karena saya banyak sekali mengomentari Pendeta Gilbert Lumoindong. Ya, kenapa saya tidak berhenti untuk mengomentari? Ada banyak alasan. Yang pertama contohnya adalah karena saya seorang pendeta, saya seorang gembala jemaat, saya seorang pengkhotbah, dan juga saya adalah seorang yang belajar akademik tentang teologi. Saya punya latar belakang akademik, sekarang adalah sarjana teologi, dan saya sedang melanjutkan program untuk lanjut di studi S2. Nah, saya punya tanggung jawab besar sebagai seorang pendeta untuk yang namanya menyuarakan kebenaran. Karena tugas dan tanggung jawab seorang pendeta bukan cuma hanya berkhotbah, tapi berapologet. Nah, saudara-saudara, Pendeta Gilbert ini, dia memberikan pernyataan dia di podcast bersama dengan anaknya. Itu sesuatu yang bertolak belakang, yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dia waktu ada di podcastnya Dr. Richard Lee. Sebenarnya saudara-saudara, kalau saya mengamati dengan jeli, Pak Gilbert ini sebenarnya waktu dia mengatakan dari awal, dia sudah terjebak dengan perkataan dia. Sehingga dia sulit sekali untuk yang namanya menarik kembali apa yang sudah dia ucapkan. Dan menurut saya beliau adalah orang yang tidak kuat belajar filsafat, sehingga dia tidak pandai untuk membaca atau menyaring dulu satu pertanyaan atau narasi-narasi, tapi dia langsung memberikan jawaban, ya. Dan itu sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena ini bicara tentang iman. Berbicara tentang iman, setiap agama itu sudah final bicara tentang iman mereka. Kekristenan pun juga demikian. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Nah, beliau ini saudara berbicara samar-samar, berbicara tidak tegas. Bahkan dia menggabungkan agama Kristen dengan agama yang lain, tidak ada bedanya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus yang disembah oleh orang-orang Kristen, dia menyamakan dengan semua agama yang menyembah Tuhan dan katanya Tuhan itu sama. Nah, saudara-saudara, dia sudah terjebak sehingga dia sulit sekali untuk menarik apa yang sudah dia sampaikan. Saya akan memberikan satu data, saudara perhatikan baik-baik ini. Richard Lee menanyakan dengan konkret, di dalam agama Kristen, ya, siapa sih yang akan diselamatkan? Nah, saudara perhatikan, pertanyaan dari Dr. Richard Lee ini adalah pertanyaan yang baik dan yang benar. Dia sendiri adalah orang yang mantan Kristen, sudah pindah menjadi seorang Muslim. Dia bertanya, menurut agama Kristen, berarti Pendeta Gilbert harus menjawab sesuai dengan iman Kristen. Menjawab sesuai dengan Alkitab. Tidak ada salah dong, karena kan ditanya, menurut orang Kristen, agama Kristen, orang yang diselamatkan itu adalah siapa begitu? Nah, beliau mengatakan bahwa yang dia mau atau yang Tuhan mau. Nah, saya coba tampilkan video ini, saudara dengarkan ya, dan saya akan memberikan tanggapan lanjutan. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih.
istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Wow, udah sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan, mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa, terakhir dia murtad, dia wah udahlah percuma lah, wow merokok, minum mabuk, judi apa segala macam, mati, neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang, yang Tuhan mau, kan gitu, ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami, tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Pertanyaan yang pertama, emang betul Papa tuh percaya ada keselamatan tuh di luar Yesus? Karena itu banyak yang orang kira Papa tuh pendeta Kristen progresif. Emang bener Pak? Jadi yang suka ikut semangat pagi, setiap pagi doanya di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Ya ikutin ibadah minggu, selalu nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus. Jadi itu sudah final. Jadi kalau kayak gitu, apakah yang masuk surga itu orang Kristen aja? Karena kan kalau kita ngomong Yesus juru selamat, oh berarti cuma orang Kristen nih kayaknya yang masuk surga. Gitu. Nah kalau orang tanya, bagaimana dengan pendapat bahwa apakah hanya orang Kristen yang masuk surga gitu? Nah Yesus nggak pernah bilang, Alkitab nggak pernah bilang. Jadi yang perlu adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Nah banyak orang mungkin bilang, wah Gilbert ini nggak jelas gini. Jelas kok. Dia bilang siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan menghendaki. Nah, Tuhannya ini siapa? Loh, udah jelas dong. Tuhannya Gilbert ya, Tuhan Yesus ya kan? Masa ya kan kalau kita kayak ngomong negara saya, ya kalau kita Indonesia orang udah tahu Indonesia. Kalau saya bilang Tuhan, ya udah pasti tahu Tuhan itu Tuhan Yesus. Yang nggak tahu itu kan cuman yang memang mau cari perkara saja gitu kan intinya gitu. Nah, lalu kalau ditanya, tapi kenapa nggak jelas? Loh, sangat jelas kok gitu. Dalam podcast itu kita bukan ngomongnya nggak jelas. Kita ngomongnya jelas. Dad bilang gini, yang bisa masuk surga hanyalah yang Tuhan kehendaki. Itu jelas. Nah ayatnya Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi Yesus sendiri yang bilang, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Gitu. Jadi siapa yang bisa selamat? Kan Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Nah siapa yang bisa selamat? Orang yang mengenal anak gitu. Nah siapa yang mengenal anak? Orang yang Allah berkenan gitu. Jadi siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan kehendaki gitu. Ya kan sesimpel itu gitu. Nah kita tahu siapa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 3 ayat 16 bilang karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Ya, saudara perhatikan apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Di dalam klarifikasinya dia berkata bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang Tuhan mau. Nah, Tuhan di sini saudara dia menggunakan ayat pendukungnya adalah Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Itu yang saya sudah jelaskan kemarin di video obrolan dari pendeta Mel Atok bersama dengan pendeta Gilbert Lumoindong. Dia memakai ayat yang sama. Ya. Nah,
saya sudah kemarin menyampaikan tentang konteks firman Tuhan itu. Yesus ketika berbicara demikian, karena dia mengecam ada 3 kota dengan penduduk-penduduknya yang tidak bertobat. Ada Korasim, ada Betsaida, ada yang namanya Kapernaum. Mereka itu adalah kota dan juga masyarakat penduduk yang banyak sekali mendapatkan mujizat Tuhan. Tetapi mereka tidak bertobat. Sehingga saudara-saudara, untuk memberikan kekuatan daripada apa yang Yesus inginkan, yakni pertobatan dan keselamatan, maka Yesus menegaskan di ayat-ayat selanjutnya. Sehingga dia katakan di ayat 27, dan ayat 27 itu saudara tidak berhenti hanya sampai di situ. Tapi dilanjutkan dengan ayat 28 dan ayat 29. Ayat 28 berkata bahwa, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ada satu kalimat penting di situ, yakni kelegaan. Saya sudah jelaskan kemarin, tapi saya coba jelaskan ulang. Kata kelegaan di situ adalah menggunakan kata Yunani anapauzo. Anapauzo artinya beristirahat atau mendapatkan kelegaan. Nah, secara harafiah, kata ini berarti adalah seseorang itu beristirahat atau jeda dari tugas atau pekerjaannya untuk mendapatkan kedamaian atau kelegaan. Nah, Yesus bicara kata kelegaan di situ, dia menggunakan konteks keagamaan, yakni seseorang akan mendapatkan kelegaan atau kedamaian ketika dia memiliki iman kepada Tuhan dan dia punya hubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan di situ yang dimaksud siapa, saudara-saudara? Ya, Tuhan Yesus Kristus lah. Kalian boleh mendapatkan mujizat, berkat secara jasmani lahiriah. Tapi kalau kalian tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepadaku, maka kalian tidak akan yang namanya masuk surga. Bagaimana caranya untuk masuk surga? Ya, datang kepada Kristus. Sehingga iman Kristen dengan jelas mengatakan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di dalam Kristus jaminan keselamatan itu pasti, saudara-saudara, tidak akan pernah hilang. Karena ketika Tuhan memilih seseorang, maka Tuhan tahu bahwa orang ini adalah mutlak yang namanya tidak pernah kehilangan keselamatan. Ya, jadi kalau kita baca ayat 28 demikian, ayat 29 dilanjutkanlah. Pikulakuk yang kupasang. Artinya ketika seseorang mau mendapatkan sorga, saudara-saudara, yang pertama dia harus lakukan adalah meresponi Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Dan setelah itu dia mendapatkan tanggung jawab untuk yang namanya memikul salib sebagai pengikut Kristus. Nah, bagaimana keselamatan bisa didapat oleh semua orang, tapi dia sudah pindah dari Kristen memeluk agama yang lain. Dia tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat, hanya percaya sebagai imam, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai manusia biasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan keselamatan? Beliau ini udah ngeyel, saudara. Dia ini kategori nabi palsu yang pandai bersilat kata. Ya, dia pandai sekali untuk bersilat kata, dan salah satu cara untuk menghancurkan, ya, untuk membuat nabi palsu itu keluar dari kekristenan yang sejati adalah menelanjangi ajaran dia. Ya, saya bukan menelanjangi pribadi dari pendeta Gilbert, tapi ajaran dia. Makanya Paulus berkata, kalau aku mengatakan kebenaran, apakah aku menjadi musuhmu? Saya tidak menjadi musuh. Kalau dia menganggap saya musuh atau pendeta lain yang mengkritik, silakan saja. Tapi menurut saya, ini harus ditelanjangi. Kenapa? Karena dia sudah meruntuhkan doktrin keselamatan yang sudah dibangun selama 2000 tahun. Ya. Dan pendeta siapapun yang mencoba-coba untuk membela dia, untuk menurut atau mengikuti dia, saya pun juga akan melawan. Saya akan menghantam. Saya akan bersuara, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau bicara tentang senioritas, di dalam Alkitab tidak ada senioritas. Saudara ingat, Rasul Paulus ketika dia bisa melayani, dia dicari oleh salah seorang yang bernama Barnabas. Barnabas pergi mencari dia di Tarsus dan membawa dia ke Antiokhia, dan mereka itu, saudara, tinggal 1 tahun penuh di Antiokhia. Mereka mengajar, banyak orang bertobat, hidup mereka diubahkan, sehingga apa? Istilah Kristen diberikan kepada mereka. Kenapa istilah Kristen diberikan kepada mereka pada waktu itu? Karena kehidupan mereka berbeda, iman mereka berbeda, ajaran mereka berbeda, tingkah laku mereka berbeda. Itulah yang disebut sebagai apa? Kristen. Jadi kalau Pak Gilbert berkata bahwa semua agama sama, agama tidak sama. Karena Kristen bukan bicara yang namanya tentang agama, tapi Kristen bicara tentang iman.
Makanya saudara belajar tentang bagaimana 5 sola dari Martin Luther. Salah satu sola yang dia pasang adalah apa? Sola fide. Manusia diselamatkan hanya karena iman. Jadi kekristenan itu lebih dari agama. Kalau hanya sekedar agama, maka kekristenan akan sama dengan agama yang lain. Tapi kekristenan itu adalah iman, ya. Final, saudara-saudara, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Jadi pendeta Gilbert ini dia mau mencoba untuk klarifikasi. Tetapi justru ketika dia mengklarifikasi, justru semakin menunjukkan siapa diri dia. Ya, kalau saya mau berkata lebih kasar lagi, saudara-saudara, dia kuliah belajarnya bagaimana ilmu hermeneutik, saudara-saudara. Ya, ilmu hermeneutik belajar tentang bagaimana konteks dekat dan konteks jauh atau konteks luas. Satu ayat tidak bisa berdiri sendiri karena ada ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Masa dia tidak memahami apa yang Yesus itu sampaikan? Apalagi dia kan sudah doktor, saudara-saudara, ya, sudah S3. Ini sesuatu yang, aduh, waktu saya nonton, saudara-saudara, ini orang bukannya rendah hati, tapi semakin membela diri. Dia tidak punya hati seperti Raja Daud, yang ketika sudah salah, sudah berdosa, dia rendah hati minta ampun. Ya, bahkan sampai hari ini pun juga, Sinode Gereja Bethel Indonesia masih terus berpikir bagaimana untuk menanggulangi hal ini. Karena ada banyak pendeta sudah bersuara, termasuk saya pendeta gereja karismatik, Gereja Bethel Indonesia, ya, yang bersuara terus, tidak berhenti bersuara. Ya, kenapa? Karena jangan sampai tata gereja, ya, aturan dalam satu sinode tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tidak bisa. Setiap orang yang terhisap dalam satu payung sinode yang melanggar tata gereja tersebut, bahkan juga melanggar iman Kristen secara universal, maka dia perlu untuk didisiplin. Nah, harus didisiplin. Ya, terserah nanti Sinode Gereja Bethel Indonesia mau mendisiplinkan bagaimana, nanti kita akan lihat. Tetapi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak, ajaran ini akan meluas. Dan kalau tidak diambil langkah teologis dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, orang akan terus menanggapi. Termasuk saya pun juga akan terus menanggapi. Karena ini sesuatu konten yang perlu. Karena ini ajaran sesat yang tidak boleh untuk dibiarkan, saudara-saudara. Tidak boleh. Rasul Paulus saja ketika dia lihat Petrus itu bersikap munafik, dia langsung tegur dengan keras. Dia tidak pandang Petrus lebih senior 10 tahun. Petrus yang hidup bersama dengan Yesus dan Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus waktu di gerbang kota Damsik, tapi tidak pernah hidup 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Namanya kebenaran tetap kebenaran. Sekalipun langit runtuh, kebenaran tetap kebenaran. Nah, saudara-saudara, saudara kalau nonton video dari pendeta Gilbert, aduh, ini sesuatu yang mengaburkan atau mengacaukan semua yang sudah ada di dalam iman Kristen tentang doktrin keselamatan dan juga tentang kristologi, saudara-saudara. Jadi saya memberikan tanggapan ini supaya pendeta Gilbert nonton rendah hati. Jangan bela diri, nggak usah. Ketika kita rendah hati minta maaf, itu tidak akan pernah untuk menghilangkan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Mungkin manusia akan mengolok-olok kita, ya, dan manusia mungkin akan merendahkan kita, ataupun juga mungkin ada jemaat yang meninggalkan kita. Contohnya, ada seorang pendeta, saudara, saya pernah baca kisahnya tentang bagaimana dia selama 20 tahun ketika menjadi pendeta, dia itu terlibat dengan LGBT. Ya, saya lupa pendeta ini, saudara, namanya siapa, tapi dia tidak tahan karena Roh Kudus bicara kepada dia untuk dia itu klarifikasi, dia itu membongkar dosa dia. Dan ketika dia membongkar dosa dia, saudara-saudara, maka ada begitu banyak jemaat yang kecewa. Dan ketika banyak jemaat yang kecewa, mereka rata-rata pergi meninggalkan dia. Tetapi ada sedikit jemaat yang tidak meninggalkan dia. Dan tahukah saudara, dia berani melakukan itu karena dia lebih memilih untuk berkenan di hadapan Tuhan daripada manusia. Buat apa dia punya jemaat yang banyak, tapi kehidupan dia, saudara-saudara, tidak berkenan, akhirnya jemaat yang masuk surga, dia tidak masuk surga. Kemudian contoh lagi, pendeta Benny Hinn. Saudara tahu Benny Hinn mengajarkan teologi kemakmuran yang sangat brutal, saudara-saudara. Tapi dia ditegur oleh ponakan dia, saudara, yang lulus dari kampus sekolah teologi. Dan tahukah saudara, Benny Hinn memberikan klarifikasi, ya, dia minta maaf kepada semua umat Kristen di seluruh dunia karena dia sudah mengajarkan Injil yang palsu, yakni teologi kemakmuran. Nah, kalau Benny Hinn saja yang mendunia, kenapa bisa?
Masa Gilbert Luminong tidak bisa, saudara-saudara? Siapakah dia? Apakah dia malaikat? Sekalipun dia malaikat, tapi kalau dia menyebarkan ajaran yang sesat, terkutuklah dia. Ini tidak main-main, Paulus yang ngomong kok. Bahkan Yesus bilang, pengajar sesat, ikat batu kilangan di lehernya itu, saudara, dan buang dia kemana, saudara? Ke laut. Ya, jadi saya memberikan tanggapan ini dengan keras saya bersuara, karena saya tahu kebenaran tetaplah kebenaran. Ya, kekristenan saja kita sedang jaga oleh orang-orang yang mencoba untuk meruntuhkan doktrin keselamatan, kristologi tentang Allah dan lain sebagainya. Masa sesama Kristen mencoba untuk meruntuhkan, apalagi pendeta, gembala, punya jemaat. Nah, ini sesuatu yang harus ditelanjangi ajaran dia. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, ya urusan dia, nanti Tuhan yang berurusan dengan dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini video dari saya. Saudara menyimak klarifikasi dari Pendeta Gilbert, dan saya akan terus menanggapi. Karena ini satu konten yang perlu untuk saudara-saudara ditelanjangi, supaya umat-umat Kristen tidak disesatkan, apalagi anak-anak muda, remaja, orang Kristen yang Senin Kamis pergi ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, ya. Mereka akan rawan sekali dengan yang namanya kemurtatan atau penyesatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.